Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang user acceptance test atau UAT. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Billy Jess dari NIM 202255202106. Di sini masuk di latar belakang. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pengujian merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan kualitas sistem sebelum diterapkan kepada pengguna. Salah satu bentuk pengujian yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem adalah UAT. UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir untuk menguji apakah sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Tahapan ini menjadi bagian akhir dalam siklus pengujian perangkat lunak setelah tahap unit testing, integration testing, dan system testing selesai dilakukan. Melalui UAT, pengguna memiliki kesempatan untuk mengevaluasi fungsi sistem secara langsung dalam kondisi yang menyerupai lingkungan sebenarnya. Selanjutnya masuk di rumusan masalah dan tujuan. Apa pengertian dari user acceptance test? Apa tujuan dan manfaat pelaksanaan UAT dalam pengujian perangkat lunak? Bagaimana tahapan pelaksanaan UAT dan contoh penerapannya dalam sistem nyata? Masuk di tujuan. Tujuan pertama menjelaskan pengertian dan konsep dasar user acceptance test. Untuk yang kedua, mengetahui manfaat dan peran penting UAT dalam proses pengujian perangkat lunak. Tujuan ketiga, menjabarkan tahapan pelaksanaan serta contoh penerapan UAT pada sistem berbasis teknologi informasi. Masuk di pembahasan, pengertian UAT. Sistem acceptance test merupakan sebuah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat digunakan secara efektif. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi apakah seluruh fungsi dan fitur yang telah dikembangkan benar-benar sesuai dengan ekspektasi pengguna, serta tujuan organisasi. UAT menjadi penghubung antara pengembang dan pengguna akhir untuk memastikan kesesuaian antara sistem yang dibuat dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Selain itu, UAT berfokus pada aspek penerimaan pengguna seperti kemudahan penggunaan, usability, efisiensi, dan kepuasan terhadap sistem. UAT dilakukan setelah tahap pengujian teknis selesai dan biasanya menjadi langkah terakhir sebelum sistem yang diimplementasikan secara resmi. Oleh sebab itu, hasil dari UAT menjadi dasar utama untuk menentukan apakah sistem telah layak digunakan atau masih memerlukan perbaikan tambahan. Perkenalkan, saya Diajeng dan Samantha Mupri dengan NIM 202255202019. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis user acceptance testing. Yang pertama ada alpha testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh tim internal pengembang untuk mendeteksi kesalahan pada tahap awal sebelum sistem dirilis ke pengguna eksternal. Yang kedua ada namanya beta testing, yaitu pengujian oleh sekelompok pengguna akhir di lingkungan nyata untuk mendapatkan umpan balik terkait fungsi, tampilan, dan kinerja sistem sebelum diluncurkan secara resmi. Yang ketiga ada namanya chat, yaitu pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam kontrak dan perjanjian proyek. Yang keempat ada RAT, yaitu pengujian untuk memastikan sistem telah mematuhi seluruh peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku di industri atau lembaga tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap pelaksanaan, yang dimana meliputi yang pertama perencanaan. Di sini perencanaan itu mencakup penyusunan jadwal, penentuan ruang lingkup pengujian, dan penunjukan pengguna yang terlibat. Selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan tim penguji, yang mana memilih pengguna akhir yang representatif untuk melakukan pengujian. Yang ketiga, pembuatan skenario uji, yaitu pengguna akhir atau pemilik produk membuat serangkaian skenario pengujian yang mencerminkan tugas nyata. Yang keempat, pelaksanaan pengujian, yang dimana tim penguji menjalankan skenario yang telah dibuat pada lingkungan pengujian yang semirip mungkin dengan lingkungan produksi. Yang kelima yaitu dokumentasi dan pelaporan, yang dimana pada setiap bug, kesalahan, atau umpan balik akan dicatat secara rinci, dan temuan ini kemudian dilaporkan kepada tim pengembang untuk diperbaiki. Yang keenam yaitu persetujuan, yang mana setelah semua masalah kritis diperbaiki dan perangkat lunak dianggap memenuhi semua kriteria yang akan telah disepakati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arkan dengan NIM 2022 5520 2083. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang User Acceptance atau UAT. Masuk ke pembahasan. Contoh penerapan UAT dilakukan pada sistem informasi akademik SIAKAT untuk memastikan fitur utama seperti pendaftaran mata kuliah dan cetak KRS yang berfungsi sesuai kebutuhan mahasiswa dan staf akademik. Pada tahapan persiapan UAT, terdapat objek uji, yaitu model pendaftaran mata kuliah, yang kedua pengguna penguji, 5 mahasiswa dan 2 staf akademik, ketiga lingkungan uji, server UAT dengan database uji, 4. Kriteria penerimaan. Sistem harus menampilkan daftar mata kuliah sesuai program studi. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang terjadi kesalahan sistem atau error. Data KRS dapat disimpan dengan benar dan dicetak dalam format PDF. Berikut merupakan tabel pelaksanaan uji coba, yang di dalamnya terdapat skenario uji, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan yang terakhir hasil. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa User Acceptance atau UAT adalah tahapan pengujian akhir yang krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak, yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan harapan mereka. Melalui tahapan yang sistematis, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akhir, UAT memverifikasikan aspek penting seperti kemudahan penggunaan dan fungsionalitas dalam lingkungan yang menyerupai kondisi nyata. Seperti yang diilustrasikan dalam contoh pengujian SIAKAT, UAT secara efektif dapat menemukan kegagalan kritis pada sistem sebelum diluncurkan, sehingga menjadi penentu utama apakah sebuah perangkat lunak layak untuk diimplementasikan atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Demikian hasil dan pembahasan tentang User Acceptance atau UAT. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.